Diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Berarti ada 5 balita yang mana median sama rata-ratanya sama ya. Setelah ditambahkan satu data berat badan balita, rata-ratanya meningkat 1 kilo, ya gitu kan. Sedangkan mediannya tetap tapi rata-ratanya meningkat. Jadi kita bisa simpulkan kalau rata-ratanya kan kalau yang ditambahkan pasti lebih berat dari mediannya gitu kan. Jika 6 data berat badan tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke yang paling berat, maka selisih berat badan terakhir yang ditambahkan dan balita di urutan keempat adalah berarti berat badan balita terakhir yang ditambahkan dan berat badan balita yang urutan keempat itu berapa gitu kan. Oke, sekarang kita kembali ke soal dari awal ya. Jadi ada 5 anak, tak misalkan itu A, B, C, D, E, dan ini sudah urut. Kalau kayak gini kan otomatis ini median. Kemudian kalau mau nyari rata-rata, ini dengan catatan ini urut ya. Ini udah urut gitu ya. Rata-ratanya kan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dibagi 5. Nah, katanya di soal median sama rata-rata itu sama dari 5 orang anak. 5 anak ya. Ini belum jadi orang. Sehingga ya rata-ratanya sama dengan C gini kan. Sehingga kita sudah dapat satu persamaan sebenarnya di sini, yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan 5C. Selanjutnya ditambah satu orang anak. Nah, yang mana apabila setelah ditambah rata-ratanya itu naik 1. Nah, rata-ratanya naik 1 sedangkan mediannya tetap. Nah, artinya kan yang ditambahkan kan berat badannya kan lebih dari rata-rata gitu kan, atau lebih dari mediannya. Jadi ya misalkan diurutkan ya posisinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kemungkinannya kayak gitu. Tapi ya kita tambahkan aja di belakang gitu ya. Sehingga akan diperoleh data baru A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Yang mana ini sudah urut. Nah, ini urut ini misalkan. Ini anggap aja ini sudah urut. Ditambah X. Ini yang anak yang baru tadi. Karena nggak tahu ya posisinya. Jadi ini kita nggak tahu X itu paling belakang atau di antara D, E, atau C. Gitu ya. Ini tak rapikan. Ini dibagi 6. Rata-ratanya naik 1. Berarti awalnya C ditambah 1 gini. Sekarang tinggal kita kalikan silang. Ini kan A plus B plus C plus D plus E sama dengan 5C. Ya kan? Tak ganti sekalian ya. 5C ditambah X sama dengan 6 kali C plus 1. Sehingga ini diperoleh 6C min 6. Ini 5C plus X. Oh ya, ini ada yang keliru ya. Ini plus ya. Kok jadi min nih? Dari mana asalnya? Nah, sekarang tinggal dikumpulin yang ada X-nya. Karena yang ditanyakan apa sih? Kita kembali ke soalnya, lupa sampai yang ditanyakan apa. Selisih berat badan balita terakhir yang ditambahkan dan balita di urutan keempat. Nah, kita nyari selisih berat badan terakhir dan yang di urutan keempat. Di urutan keempat ini bisa jadi X itu, ini kan X-nya kan posisinya kan kita belum tahu. X itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kalau X-nya paling belakang, yang keempat berarti ya D. Gitu kan? Kalau X-nya di sini nomor berapa ini? 1 2 3 4 5. Yang keempat berarti ya C. Gitu kan? Kok C? Ya D.
Yang keempat yang D ya. Kalau dia yang kelima, berarti yang keempat D. Kalau di sini mungkin apa enggak? Oh, nanti selisihnya nek 0 ya kan. Jadi nggak mungkin di sini X-nya. Jadi nggak mungkin di sini X-nya. Jadi ini sudah nggak mungkin. Jadi kemungkinannya ya di ke sini setelah D. Setelah D berarti kan yang kelima atau terakhir yang keenam gitu ya. Oke, ini kita lanjutin aja karena ini sudah dapat satu persamaan ya. Selanjutnya C-nya kita pindah ke kiri ya, sehingga akan diperoleh 5C min 6C ditambah X sama dengan 6. 5C dikurangi 6C kan min C ya. X-nya tak pindah ke depan ya, berarti X min C sama dengan 6 gini kan. Nah, tapi C kan posisinya bukan yang keempat, karena yang ditanyakan ini kan yang keempat. Nah, X dikurangi yang keempat gitu kan. Ini X dikurangi yang keempat. Yang keempat itu berarti kan karena D ini kan. 1, 2, 3, 4 ya. D kan. Karena posisinya dari X kan kalau nggak di setelahnya D, ya di setelahnya E gitu kan. Kakak ulang lagi ya. Ini tadi kan sudah ada A, B, C, D, E. X-nya kan nggak mungkin di sini. Karena nanti kalau X-nya di sini ya X dikurangi X 0 jawabnya gitu kan. Dan mediannya pun juga akan berubah. Jadi kemungkinannya kan X itu di sini atau di sini. Jadi yang keempat ya D. Gitu kan. Jadi yang ditanyakan bukan X min C tapi X min D. Gitu kan. Terserah ini, misalkan X-nya di yang kelima setelahnya D atau yang terakhir. Nggak ada masalah. Kakak misalkan X-nya itu yang paling akhir aja, berarti di sini. Sini ya, ini X. Jadi ini tak hapus aja ini. Nah, ini tak hapus. Nah, misalkan di sini aja X gini ya. Nah, ini yang paling besar gitu X-nya. Nah, dan katanya mediannya tetap. Tadi kan mediannya sudah diketahui di soal ini 5. Berarti tadi kita mengacunya ke 5 ini ya. 5 data dulu. Nah, berarti C-nya itu sama dengan 5. Oke, kita kembali ke soal. Nah, tadi kan katanya median dan rata-ratanya kan tetap setelah ditambahkan satu data. Kita kembali ke data awal. Data awal kan A, B, C, D, E. Yang mana mediannya C. Ya kan? Data yang baru, ini kan data yang baru. A, B, C, D, E, X. Mediannya tetap. Berarti mediannya juga tetap C gitu kan? Sedangkan di sini mediannya jadinya kan C plus D per 2 data yang baru. Ini median yang baru ya. Nah, katanya ini tetap C. Berarti kita bisa simpulkan kalau nilai dari C dan D ini sama. Karena ini harus tetap, berarti mediannya ya tetap C. Berarti C sama dengan C plus D per 2. Nah, ini tinggal dihitung ya. Kita kalikan silang kan dapatnya kan 2C sama dengan C plus D. C-nya tak pindah ke kiri. Dapatnya kan 2C min C, dapatnya C sama dengan D. Nah, ini simpulannya C itu sama dengan D. Karena C sama dengan D dan kita nyarinya kan X min D kan. Nah, kita kan nyarinya X min D. Berarti kan X min D sama dengan X min C. Dan X min C itu sudah ada nilainya 6. Sehingga X min D sama dengan 6. Dan pilihannya kebetulan ada yaitu di D ini.